Puji Tuhan. Ada haleluya semua. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kembali kita dapat bersekutu bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan. Bahkan terlebih kita dapat bersama-sama menikmati firman Tuhan. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini yang saya angkat dalam pembacaan Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Sekali lagi Filipi pasal 3 ayat 10. Kalau saudara sudah dapat semua, mari kita sama-sama memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita masih dalam konteks kebangkitan Yesus, karena setelah Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, Yesus masih menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi hari ini kita akan melihat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus belajar hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih jauh lagi, supaya kita mengerti hidup di dalam Tuhan itu, bagaimana hidup di dalam Tuhan itu banyak hal yang diperhadapkan di dalam hidup kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan, maka kita akan lebih mengenal kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan sebenarnya di dalam hidup kita, maka ketika kita berada di dalam sebuah pergumulan, ada di dalam sebuah masalah, bisa saja masalah itu membuyarkan pikiran kita, bisa membuyarkan ingatan kita. Tapi saya percaya kalau kita punya pengenalan yang dalam di dalam Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita akan tetap di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, kita lihat di dalam ayat pembacaan kita tadi, sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Paulus sendiri. Dia berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan 3 hal yang kita bisa lihat di sini, yaitu pertama mengenal Dia, dan kedua kuasa kebangkitan, dan ketiga persekutuan di dalam penderitaannya. Satu tujuan supaya Paulus mau di dalam pengenalan dia akan Tuhan, dia mau jadi seperti dengan Yesus, mau serupa dengan Yesus. Bukankah pada awal manusia diciptakan oleh Allah? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 di sana dikatakan begini. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah mau supaya manusia itu serupa dengan Dia, segambar dengan Dia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, saudara, dan kemudian supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Saudara, kita lihat tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah serupa dengan Dia, segambar dengan Dia. Nah, untuk kembali segambar dengan Dia, karena manusia pada waktu jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup manusia itu hilang karena dosa. Tetapi ketika Tuhan merencanakan kembalikan kita menjadi serupa dengan Dia, maka Tuhan datang dengan sebuah pengorbanan yang sangat dahsyat. Dia menderita, bahkan Dia disalibkan, Dia mati dan dibangkitkan. Yang percaya kepada Dia, kata Alkitab, tidak akan binasa. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita bicara tentang mengenal Dia. Mengenal Dia tentunya tidak hanya kita tahu saja,
ketika Yesus bertanya kepada dia begini, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Simon, engkau tahu Tuhan kalau aku mengasihi engkau. Saudara, Tuhan tidak mau kalau kita juga mengenal Tuhan hanya kita tahu saja. Kita tahu saja. Kalau bicara tahu, siapa saja iblis saja tahu tentang Tuhan. Orang-orang dunia tahu tentang Tuhan. Tetapi persoalannya untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Dia lebih dalam supaya kita bisa hidup di dalam Dia. Amin. Untuk mengenal Dia, kita harus masuk di dalam Dia, seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5 berkata begini. Injil Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jelas, untuk mengenal Dia kita harus masuk ke dalam Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia seperti pokok anggur, kata Alkitab. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kata Alkitab. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Jadi jelas sekali di sini kita harus tinggal di dalam Dia untuk mengenal akan Tuhan. Jangan hanya di luar kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak mau mengalami, kita tidak mau merasakan hidup di dalam Dia. Jadi kita harus hidup di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, supaya kita bisa berbuah, kata Alkitab. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita perlu tinggal di dalam Dia. Untuk mengenal Tuhan kita harus ada di dalam Dia, bersekutu di dalam Dia, bergaul dengan Dia. Maka kita akan merasakan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Dan yang kedua, di dalam Filipi pasal yang ke-3 tadi ayat 10, mengenal tentang kuasa kebangkitan. Jadi untuk mengenal kuasa kebangkitan itu bukan kita mengenal dari luar, tapi kita harus ada di dalam, supaya kita merasakan kuasa kebangkitan, kuasa yang membangkitkan Yesus itu terjadi dalam hidup kita. Jadi di sini jelas dikatakan yang kehendakilah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita harus merasakan sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, harus merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara, di dalam Roma, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11 berkata begini. Roma pasal 8 ayat 11 berkata begini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi saudara perhatikan, jika roh yang membangkitkan Yesus itu dan membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, kata Alkitab, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh yang membangkitkan Yesus, kalau Dia diam di dalam kita, kata Alkitab, roh itu juga yang akan menghidupkan kita. Amin. Jadi kita harus mengenal Dia lebih dalam dan harus merasakan kehadiran Dia di dalam hidup kita. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, dan kita juga akan merasakan roh kebangkitan itu. Haleluya. Itulah maksud orang yang tinggal di dalam Dia dan hidup di dalam Dia. Dia akan merasakan kuasa kebangkitan. Dan yang ketiga, yaitu persekutuan di dalam penderitaannya. Nah, ini jadi masalah besar bagi hidup kita. Kita tidak mau masuk di dalam persekutuan
persekutuan dalam penderitaan Yesus. Kalau kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, maka kita akan merasakan bagaimana penderitaan Kristus untuk kita telah menghapus setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi persoalannya, apakah kita mau ada di dalam Dia? Kalau kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, maka saudara, apa yang akan kita alami? Persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu pasti akan menjadi ringan. Amin. Sebab itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dan 30, coba kita lihat. Jadi di bagian 3 yaitu persekutuan di dalam penderitaan. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, di sana dikatakan begini: "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Haleluya. Jadi orang dapat berkata, ikut Tuhan begitu berat, banyak tuntutan, banyak hal-hal yang harus kita penuhi. Karena apa saudara? Kenapa jadi berat? Karena kita tidak mau tinggal di dalam Dia, kita tidak mau hidup di dalam Dia. Tapi saya percaya kalau kita tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia, kita akan merasakan, mengalami kuasa kebangkitan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dalam penderitaan, karena kita ada di dalam Dia, percayalah, Alkitab katakan, Yesus katakan, "Belajar kepadaku, aku lemah lembut." Menghadapi setiap persoalan bukan dengan emosi, tetapi dengan lemah lembut. Bagaimana Yesus menghadapi masalah? Dia ditangkap. Setelah dia selesai dari Getsemani, bagaimana dalam perjalanan dia dianiaya, dia disalibkan, tapi dia tidak mau melakukan hal-hal yang bisa membinasakan orang-orang yang menganiaya dia. Dia hadapi dengan lemah lembut, dengan rendah hati, sekalipun seharusnya bisa saja dia biarkan binasakan orang-orang yang menyakiti dia. Tapi dia hadapi, dia hidup sebagai manusia, dia hadapi semuanya. Kata Alkitab, bebanku pun ringan kalau kita hidup di dalam Dia. Maka segala persoalan, pergumulan yang berat secara manusia berat, tapi kalau kita hidup di dalam Dia, semuanya akan menjadi ringan. Haleluya. Hidup di dalam Dia, mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan, mengenal persekutuan di dalam penderitaan Dia, supaya, kata Paulus, supaya aku serupa dengan Dia. Amin. Serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan, harus mengalami hal-hal yang dahsyat dari pengenalan lebih dalam, tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia, mengalami hal-hal yang dahsyat. Kita tidak perlu takut kalau kita sudah hidup di dalam Dia, karena Dia pasti akan selalu menolong kita. Kata firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, kita serupa dengan Dia. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat membekali kita semua. Ada haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan?